Halo guys, kembali lagi di channel Behold. Kali ini kita akan bahas Pokemon Horizon episode terbaru dan tentunya juga akan bahas episode selanjutnya. Liko dan kawan-kawan masih di Blueberry Academy untuk menyelesaikan latihan serta penelitian Terapagos. Setelah sebelumnya Roy yang mendapat kesempatan melawan anggota Elite Four, kali ini giliran Uruto yang akan bertarung melawan salah satu di antara mereka. Setelahnya juga akan ada pembahasan tentang Pokemon Liko yang akan berevolusi. Jadi ceritanya, Uruto yang pada saat itu berkeliaran di Blueberry Academy ternyata selalu diikuti oleh Taro yang penasaran dengan Uruto. Taro bersikeras untuk mengajari Uruto tentang Pokemon. Namun Uruto masih tetap ngotot ingin bertarung saja daripada belajar. Maka dari itu Taro pun mengajaknya untuk bertarung. Dan yang kalah harus menuruti perintah yang menang. Alhasil pertarungan antara Uruto versus Taro pun dimulai. Langsung saja Uruto merintahkan Sableye Throat Chok. Namun Taro mengantisipasi dengan merintahkan Excadrill X Scissor untuk menangkis serangan tersebut. Selanjutnya Uruto merintahkan Sableye Power Jam yang menghit telak lawannya. Namun anehnya Excadrill sama sekali tidak terluka dan terlihat baik-baik saja. Tapi setelah meyakini Pokemon seperti Excadrill memiliki gerakan yang lambat, Uruto merintahkan Sableye menyerang lagi dengan Shadow Sneak. Namun Taro yang melihat Uruto tidak pernah belajar dari kesalahannya, maka dia pun menyatakan untuk memulai sebuah kuis. Uruto pun kaget sampai-sampai menghentikan instruksi serangan. Excadrill punya kemampuan yang berhubungan dengan cakarnya, dan kemampuan apa yang dimilikinya tersebut. Itulah pertanyaannya guys ya. Uruto yang memang agak sedikit blank, dia pun menjawab tidak tahu. Taro pun menjawab bahwa Excadrill sangat ahli dalam menggali tanah. Begitu Excadrill masuk ke dalam tanah, Uruto dan Sableye mulai panik dan berusaha menghindar. Akan tetapi Excadrill tiba-tiba keluar dan menghit Sableye sampai terjatuh. Ini menunjukkan kalau Excadrill berada di level yang berbeda. Excadrill mampu mengcounter setiap serangan Sableye. Dan setiap kali Uruto salah menjawab pertanyaan, maka Excadrill akan mengajar Sableye. Sampai akhirnya pertarungan pun berakhir saat Excadrill berubah menjadi Terastal Form, berhasil mengalahkan Sableye. Dikarenakan Uruto kalah telak, maka dia pun harus mengikuti segala perintah Taro. Ada perbedaan yang mencolok antara Roy dan Uruto. Kali ini Roy terlihat sangat santai bersama dengan Pokemonnya. Roy benar-benar mengikuti saran dari Kaki Subata yang menyuruhnya untuk rileks sebentar. Sepertinya ini akan mengarah ke rematch dengan Kaki Subata, Crocalor yang berevolusi, dan Roy kembali bersemangat seperti biasanya. Setelahnya kita beralih ke Liko dan kawan-kawan yang sedang perhatikan Briar. Di sini Sele nampak cemburu dengan Liko yang sangat dekat dengan Briar. Dan Liko tanpa sengaja memperparah hal itu. Mungkin Sele sudah tidak dibutuhkan karena Gimmighoul memberinya pekerjaan baru, yaitu untuk mengumpulkan koin. Dengan metode kesurupan seperti yang sering dilakukan Gimmighoul, hal ini akhirnya menyeret Dot dan Sele untuk mengadakan pertarungan kecil-kecilan. Pertarungan Gimmighoul melawan Sinistcha lebih seperti pertarungan komedi daripada pertarungan sungguhan, dikarenakan keduanya main jumpscare berulang-ulang. Namun dari sini timbullah permasalahan baru. Seluruh rangkaian cerita ini membuatku sadar betapa tidak adilnya perlakuan terhadap Dot di Arc Blueberry Academy. Bayangkan Roy berlatih dengan Kaki Subata, sedangkan Uruto punya kegiatan dengan Taro. Liko juga sedang bersama Briar membantu penelitiannya. Tapi Dot, apa sebenarnya yang dilakukan Dot di sini? Dia tidak berlatih bersama anggota Elite Four. Semua pertarungannya juga ditampilkan off-screen. Momen kebersamaannya dengan Botan juga tidak ditampilkan. Jadi kesimpulannya, Dot hanya berdiri di Blueberry Academy tanpa melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa sama sekali ya guys ya. Dan sekarang, dia bahkan tidak mendapat pertarungan latihan yang layak. Satu-satunya pertarungannya hanyalah pertarungan komedi. Rasanya Dot benar-benar diperlakukan buruk di sini ya guys ya. Tidak ada latihan, tidak ada pertarungan, tidak ada tanda-tanda dia menjadi lebih kuat. Padahal dulunya Dot adalah salah satu karakter terbaik sebelum time skip. Tapi sekarang rasanya dia seperti dikesampingkan. Rasanya kayak rindu melihat Dot yang dulu guys ya. Ketika perkembangan karakternya begitu kuat dan penting. Ketika dia menjadi otak strategi yang membantu para tokoh utama memenangkan pertarungan besar. Sejujurnya masalah ini sudah muncul sejak time skip terjadi. Dot hanya melakukan beberapa hal penting saja dan sering tidak dianggap dalam tim. Dengan adanya Blueberry Academy, mungkin potensinya akan keluar. Tapi kenyataannya Dot sama sekali tidak melakukan apa-apa. Semoga aja kedepannya Dot akan mendapatkan porsi cerita yang cukup sebelum arc Blueberry Academy berakhir. Namun sisi positifnya adalah salah satu karakter game Pokemon disebutkan, yaitu Kieran.
Kieran merupakan salah satu karakter favorit di Pokemon Scarlet and Violet. Apakah nantinya dia juga akan muncul di anime Pokemon Horizon? Kita tunggu aja kehadirannya ya guys ya. Setelahnya Ruto mulai menceritakan tentang bagaimana ayahnya mempercayakan Dragonite padanya. Sementara Taro membandingkan hal itu dengan Excadrill yang juga dititipkan oleh ayahnya, seorang gym leader yang terkenal tangguh. Taro kemudian menekan Uruto untuk mengungkap alasan sebenarnya dia ingin menjadi lebih kuat. Dan akhirnya Uruto mengakui bahwa itu karena dia bertarung demi melindungi orang lain. Sesuatu yang dianggapnya gagal saat melawan Pokemon Six Heroes. Karena di situ Uruto dibantai habis-habisan. Namun Taro membantu Uruto menyadari bahwa jika dia sudah berusaha menjadi lebih kuat, itu berarti dia sudah bertarung demi orang lain. Ini momen perkembangan karakter yang indah. Saat Taro bertanya apa langkah Uruto berikutnya bersama Dragonite, tiba-tiba seekor Alola Exeggutor muncul di hadapan mereka. Refleks pertama Uruto seharusnya adalah lari, tapi kali ini berbeda. Uruto tidak mundur dan milih bertarung bersama Dragonite. Dragonite langsung terbang mutari Exeggutor sampai dia pusing. Ketika Exeggutor kehilangan fokus, Uruto segera memerintahkan Dragonite Dragon Rush. Sekarang beralih ke episode berikutnya. Dalam episode 118, Liko mengikuti Ditto Block Hunt, sebuah event kompetitif di mana para peserta harus menemukan Ditto yang berkamuflase sebagai berbagai objek di arena. Suasananya seru, penuh tawa, dan menjadi kesempatan bagi para trainer untuk menunjukkan kerjasama dengan Pokemon mereka. Sebelum permainan dimulai, Liko dan Anne sempat melakukan latihan singkat. Anne menurunkan Samurott miliknya, sebuah Pokemon yang tangguh dan berwibawa. Liko memanfaatkan momen itu untuk mengasah kemampuan Pokemon-Pokemonnya, terutama untuk memperkuat ikatan tim mereka. Namun di tengah keseruan event, Liko melihat sebuah kejadian kecil yang membuatnya terdiam. Hatterem yang selalu lembut dan sensitif terhadap emosi di sekitarnya, nampaknya menahan keinginannya untuk ikut serta dalam permainan. Dia tidak ingin mengganggu Mesrada maupun Charcadet, yang saat itu terlihat asik dengan tugasnya masing-masing. Hatterem hanya berdiri diam, menunduk kecil, menelan perasaannya sendiri. Dia sebenarnya ingin terlibat, tapi takut merepotkan yang lain. Melihat hal tersebut, Liko menghampiri dan berbicara dengan suara lembut penuh kasih sayang. Liko mengatakan bahwa Hatterem juga boleh bermain bersama mereka, karena dia adalah salah satu Pokemon Liko yang berharga. Ucapan sederhana itu membuat Hatterem bahagia lagi. Kemungkinan di momen inilah Hatterem akan berevolusi menjadi Hatterene. Seandainya Liko benar-benar memiliki Hatterene, evolusi itu akan menjadi salah satu titik balik terbesar dalam seluruh perjalanan anime Pokemon Horizon. Bukan hanya karena Hatterene adalah Pokemon tapakhir yang kuat, tetapi karena sifat dan karakter Hatterene itu sendiri sangat cocok, atau justru sangat menantang bagi Liko. Perbedaan Liko yang lembut, pemalu, dan penuh empati. Evolusi itu akan menjadi cermin bagi pertumbuhan Liko sebagai trainer muda yang perlahan mulai menemukan perannya. Bukan lagi sekedar mengikuti perjalanan Rising Voltaker, tapi mulai menentukan arah hidupnya sendiri. Sejak awal hubungan Liko dengan Hatena selalu dibangun dengan keheningan, rasa saling memahami tanpa kata, dan kedekatan emosional yang hanya muncul ketika dua makhluk yang sensitif saling menemukan tempat yang aman. Hatena selalu mendam perasaannya demi kenyamanan Pokemon lain. Sementara Liko terus berusaha menyeimbangkan rasa takutnya sendiri dengan keinginannya untuk maju. Maka ketika Liko berkata kepada Hatterem bahwa dia adalah Pokemon yang berharga, kata-kata itu sebenarnya juga merupakan pesan bagi dirinya sendiri, membuktikan perkembangan karakter Liko yang semakin hebat. Dalam sebuah dunia di mana hampir semua karakter berkembang melalui keberanian atau kekuatan, Liko justru berkembang melalui pemahaman. Ketika Hatterem akhirnya berevolusi menjadi Hatterene, momen itu tidak akan terlihat seperti kemenangan besar dalam pertarungan, melainkan seperti bunga yang akhirnya mekar setelah lama dipendam dalam kehati-hatian. Dan Liko yang selama ini selalu takut membuat keputusan besar, akan menyadari bahwa ada kalanya seseorang harus membiarkan dirinya tumbuh, meski dunia di sekelilingnya terasa menakutkan. Setelah memiliki Hatterene, dinamika dalam Rising Voltaker akan segera berubah. Semuanya akan menatap Liko dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai gadis kecil yang perlu dijaga, tapi sebagai calon pemimpin sejati yang mulai memiliki partner yang kuat dengan karakteristik yang unik. Roy mungkin akan tertegun melihat temannya pendiam tiba-tiba memiliki Pokemon tahap akhir, sesuatu yang bahkan Crocalor belum mencapai. Dot akan mulai lebih tertarik mempelajari cara kerja emosional Hatterene, mungkin sampai membuat konten pembelajaran mengenai Pokemon psikis yang sensitif. Namun yang paling besar adalah perubahan dalam diri Liko sendiri. Hatterene bukan Pokemon yang mudah diatur.
Dia dapat merasakan setiap getaran emosi, kecemasan, kemarahan, dan ketakutan, bahkan kebingungan kecil di dalam hati trainernya. Liko yang selama ini selalu menjaga perasaannya, seringkali menghindari konflik dan memilih untuk diam. Kini harus menghadapi kenyataan bahwa ada Pokemon di sisinya yang akan memantulkan semua ketidakkonsistenannya. Jika Liko gugup, Haterene akan gelisah. Jika Liko panik, Haterene akan bertindak agresif. Jika Liko marah pada dirinya sendiri, Haterene mungkin secara naluriah melindunginya dari hal yang bahkan bukan ancaman. Dengan begitu, evolusi ini akan memaksa Liko untuk belajar mengendalikan emosi, bukan hanya dengan menekan, tapi dengan memahaminya. Ketika Liko mulai menyadari bahwa dia harus kuat bukan untuk bertarung, tetapi untuk menjaga hatinya sendiri tetap stabil demi Pokemon yang mempercayainya. Itulah awal dari kedewasaannya sebagai seorang protagonis. Hubungan Haterene dengan Terapagos juga akan menjadi salah satu aspek paling menarik. Terapagos bereaksi terhadap emosi Liko, sementara Haterene sangat peka terhadap emosi manusia di sekitar. Dengan dua Pokemon yang berhubungan langsung dengan kondisi batin Liko, perjalanan ini akan berubah menjadi kisah tentang bagaimana seorang gadis belajar menjadi pusat ketenangan bagi dua makhluk yang luar biasa. Pada titik ini, Liko tidak hanya menjadi trainer Pokemon, dia akan menjadi penenang badai emosional. Namun Haterene juga akan membawa tantangan yang besar. Karena sifat Haterene yang terkenal sebagai Pokemon yang menyukai keheningan dan bisa tersinggung oleh emosi negatif, Liko harus memastikan bahwa dirinya mampu menjaga harmoni dalam tim. Mungkin akan ada episode di mana Haterene tiba-tiba menghilang ke hutan untuk mencari ketenangan. Memaksa Liko memahami betapa pentingnya komunikasi dan keseimbangan di antara Pokemonnya. Ini juga berpotensi mengguncang The Explorer. Bagi penjahat antagonis seperti mereka, kehadiran Haterene akan membuat mereka semakin waspada. Spinel yang selama ini memandang Liko sebagai ancaman kecil, kini akan melihatnya sebagai potensi nyata pada dirinya. Dia bukan lagi sekedar membawa Terapagos, Liko mulai memahami bagaimana membuat Pokemon berevolusi melalui kepekaan. Haterene dengan kemampuan psikisnya dapat membaca gerakan, memicu motif musuh, atau bahkan menahan serangan emosional yang biasa digunakan oleh Pokemon jahat. Gaya bertarung Liko pun akan berubah. Jika sebelumnya dia mengandalkan kecepatan Miskrada dan agresivitas Charcadet, kini dia memiliki Pokemon lambat namun mematikan, yang bisa mengubah seluruh medan pertempuran hanya dengan satu serangan. Haterene tidak bergerak cepat, tidak pula menyerang berkali-kali, tapi setiap langkahnya adalah keputusan penuh perhitungan. Pada titik inilah Liko berubah dari gadis yang mengikuti alur menjadi gadis yang mengambil keputusan. Dan puncak dari semuanya, Haterene akan menjadi cermin pertumbuhan Liko selama keseluruhan cerita. Setiap perubahan emosi Liko akan bergantung dalam perilaku Pokemon ini. Setiap keberanian kecil yang Liko kumpulkan akan memperkuat ikatan mereka. Dan setiap rasa takut atau keraguan yang Liko atasi akan mengajarkan Haterene bahwa dunia tidak selalu penuh ancaman. Pada akhirnya, keberadaan Haterene akan melambangkan perjalanan Liko untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Dari seorang gadis yang takut membuat keputusan, menjadi seseorang yang memahami nilai emosinya, menerima ketakutannya, dan tumbuh menjadi pelindung bagi Pokemon dan teman-temannya. Jika Liko benar-benar memiliki Haterene, maka seluruh cerita Pokemon Horizon akan berkembang menjadi kisah yang jauh lebih emosional. Sebuah perjalanan gadis pemalu menjadi trainer yang hebat, hingga akhirnya mampu mengubah dunia dengan perasaan empati.